Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, kali ini pembahasan kita tentang puasanya orang gila. Bagaimana orang gila itu berpuasa? Hukumnya apa? Apakah orang gila ketika dia berpuasa itu wajib atau orang gila berpuasa itu tidak wajib? Mari kita lanjutkan pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man zala aqluhu bijununin, dan orang yang hilang akalnya karena gila, lam yajib alaihi saumu, maka tidak wajib bagi orang itu untuk berpuasa. Kalau dia gila, tidak wajib berpuasa. Oleh karena itu, kalau tidak wajib berpuasa, maka jadilah gila supaya tidak wajib berpuasa. Kalau pengen wajib berpuasa, maka harus sehat, jangan gila. Orang yang wajib berpuasa adalah orang yang tidak gila. Orang yang gila tidak wajib berpuasa. Oleh karena itu, manzala aqluhu bijununin, orang yang hilang akalnya karena gila, lam yajib alaihi saumu, tidak wajib baginya berpuasa. Apa landasannya? Orang gila kok tidak wajib berpuasa? Apa dalilnya? Orang gila kok tidak wajib berpuasa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi, rufi'al qalamu an thalathin, pena Allah diangkat lantaran 3, as-sabiyyu hatta yablugha, wan naimu hatta yastaghidha, wal jununu hatta yafiqa. Jadi dalilnya adalah orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan, wa anil majnuni hatta yafiqa, orang yang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Ketika orang itu gila, dia tidak wajib puasanya sebelum dia sembuh. Ketika dia sembuh, baru dia melaksanakan kewajiban berpuasa itu. Artinya puasa wajib baginya. Fa in afaqo, kalau dia telah sehat dari gilanya, lam yajib alaihi qada'u ma fatahu fi halil jununi. Ketika dia itu telah sehat dari gilanya, lalu gimana puasanya yang telah lalu? 5 tahun yang lalu dia gila itu selama 5 bulan, berarti kalau 5 tahun kan berarti 5 bulan. Bagaimana puasanya selama 5 tahun yang lalu? Dibayar atau tidak? Diqadha atau tidak? Maka orang yang gila karena tidak wajib melaksanakan puasa karena akalnya hilang. Orang gila kan akalnya hilang. Kalau orang gila itu akalnya masih normal, masih utuh, 100% akalnya masih utuh, bukan 10 kurang 5. Ketika akalnya itu masih normal, itu tidak gila namanya. Ketika orang itu gila, berarti akalnya itu kurang. Mungkin 10 kurang 2, atau 10 kurang 3, atau 10 kurang 5. Kalau kiranya parah itu 10 kurang 8 itu. Itu enggak ingat sama sekali. Siapa namanya enggak ingat, siapa orang tuanya enggak ingat. Tapi ketika masih ingat, itu bisa jadi 10 kurang 5 atau 10 kurang 4 begitu. Kalau dia telah sadar dari gilanya, telah siap dari gilanya, lam yajib alaihil qada'u ma fatau fi halil jununi. Puasanya 5 tahun yang lalu tidak wajib diqadha karena dia gila. Maka orang gila itu tidak wajib mengqadha puasa. Orang gila itu kalau puasa saja tidak wajib diqadha, apalagi sholatnya juga tidak wajib diqadha. Lantaran apa? Lantaran dia gila itu tadi. Maka orang gila tidak wajib mengqadha puasa selama dia gila. Udah otomatis orang gila juga tidak wajib mengqadha sholatnya selama dia gila itu. Li'annahu saumun fata fi halin, karena puasa yang ditinggalkan itu adalah puasa pada saat yaskutu fihi taklif, pada saat taklif gugur padanya. Artinya beban kewajiban melakukan puasa itu gugur pada orang yang gila itu.
ketika dia gila, beban kewajiban melakukan puasa itu gugur baginya karena dia gila. Oleh karena itu tidak wajib mengqadha puasanya selama dia gila. Pengen tidak mengqadha puasa selama 10 tahun berarti harus gila selama 10 tahun. Selama 10 tahun dia gila itu tidak wajib mengqadha puasanya karena pada saat itu dia tidak ada taklif, tidak ada beban. Maka dikatakan hukum taklifi itu ada 5. Hukum taklifi, hukum pembebanan itu ada 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nah, orang gila itu nggak terkena hukum 5 ini. Wajib juga nggak terkena, haram nggak terkena, sunnah nggak terkena, makruh nggak terkena, mubah nggak terkena semuanya ini karena dia tidak ada pembebanan baginya. Khitab untuk berpuasa tidak ada, artinya perintah untuk berpuasa untuknya tidak ada karena tidak taklif, karena tidak ada pembebanan. Kenapa? Linuksin, karena ada kekurangan padanya. Kekurangan apa? Akalnya tidak sempurna. Orang gila tentu akalnya tidak sempurna. Itu tadi saya bilang 10 kurang 2, 10 kurang 3, 10 kurang 4, 10 kurang 5, 10 kurang 8, parah sekali 10 kurang 9, itu udah gak ingat sama sekali itu udah parah sekali gilanya itu. Oleh karena itu, karena dia kurang itu tadi, maka tidak wajib mengqadha puasanya. Falam yajib qadha'uhu, tidak wajib mengqadha puasanya. Kama laufata fi hali subgri, itu seperti halnya anak kecil yang pada saat dia belum balik dia tidak puasa, maka anak kecil itu juga tidak wajib mengqadha puasanya. Anak kecil selama dia kecil belum balik tidak berpuasa, tidak wajib mengqadha puasanya. Orang gila sebelum dia sehat, selama dia gila itu, maka dia pun tidak wajib mengqadha puasanya seperti halnya anak kecil. Wa in zala aqluhu bil igma'i. Lalu bagaimana ketika orang hilang akalnya itu bukan karena gila? Kan ada orang hilang akal bukan karena gila. Lalu karena apa? Di sini disebutkan bil igma'i. Hilang akal karena pingsan. Kan orang pingsan nggak ada akalnya. Pingsan itu bisa sebentar, bisa sehari, bisa setengah hari, bisa lebih dari 1 hari pingsan itu. Lalu bagaimana kalau seandainya dia pingsan? Wajib nggak dia mengqadha puasanya? Fa in zala aqluhu bil igma'i, kalau orang itu hilang akalnya karena pingsan, lam yajib alaihi fil hali, pada saat pingsan itu dia tidak wajib berpuasa. Jadi kalau pengen tidak wajib berpuasa, pingsan. Jadi di situ ketika dia pingsan tidak wajib berpuasa, lalu dia pingsan di situ, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu pingsan umpamanya kan. Nah, di situ tidak wajib dia berpuasa, tapi benar-benar pingsan, bukan pingsanan. Li'annahu la yasihu minhu, karena orang pingsan itu tidak sah berpuasa. Orang pingsan tidak sah berpuasa. Ketika dia pagi berpuasa jam 8 dia pingsan, batal puasanya lantaran pingsan itu. Fa in afaqo, kalau dia sadar dari pingsannya, wajib alil qadha'u, maka dia wajib mengqadha puasanya. Subuh dia sudah mulai puasa, waktu sahur dia sahur, ternyata jam 8 dia pingsan karena mendengar umpamanya ternyata dia tidak terpilih jadi calon legislatif umpamanya, terus pingsan itu. Nah, pada saat pingsan itu batal puasanya, dan ketika dia sudah sadar maka dia wajib mengqadha puasanya. Itu beda dengan orang gila tadi. Kalau orang gila, anak kecil, dia tidak berpuasa karena gila, tidak berpuasa karena masih kecil, maka ketika dia sudah sehat dari gilanya, sudah balik dari kecilnya itu, tidak wajib mengqadha puasanya kalau orang gila dan anak kecil. Tapi kalau orang pingsan, walaupun dia tinggalkan selama dia pingsan, ia wajib membayar puasanya ketika dia sadar. Apa landasnya? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka hitungan puasanya
itu di hari-hari yang lain. Artinya harus membayar puasanya, harus mengqadhanya di hari yang lain. Yang pertama orang sakit, yang kedua orang dalam perjalanan. Wal igma'u maradun. Sementara itu ulama mengkategorikan orang pingsan itu sama dengan sakit. Jadi sakit itu sama dengan pingsan tadi itu kategorinya adalah kategori sakit. Kategori gila bukan, tapi kategori sakit. Orang gila tidak dikategorikan sakit. Orang gila dikategorikan kehilangan akal. Walaupun orang pingsan juga kehilangan akal, tapi di sini masuk pada kategori sakit. Wa yukhaliful junun. Lain halnya dengan gila. Fa innahu nuksun. Kalau gila itu kurang akal, gila itu hilang akal kalau gila itu. Tetapi kalau pingsan itu hilang total. Tapi kalau gila itu masih ada ingat-ingat sedikit, masih bisa diajak ngomong, atau paling tidak dia masih bisa toleh kanan toleh kiri. Itu kalau orang gila. Tapi kalau orang pingsan tidak bisa lagi toleh kanan toleh kiri. Kalau bisa masih toleh kanan toleh kiri, itu belum pingsan namanya. Walihada la yajuzul jununu alal anbiya'i. Inilah kenapa tidak boleh gila para nabi itu. Nabi itu tidak boleh gila. Kalau ada nabi yang gila berarti dia bukan nabi. Nabi itu tidak boleh menyandang predikat gila. Tetapi kalau wayajuzu alil igma, tetapi kalau pingsan, nabi boleh menyandang predikat pingsan. Artinya nabi sedang pingsan boleh. Kalau nabi pingsan boleh, tetapi nabi gila tidak boleh. Syarat nabi tidak boleh gila. Tetapi kalau pingsan tidak apa, umpamanya menerima wahyu kemudian terus pingsan karena beratnya wahyu itu tadi, itu boleh tidak gugur jadi nabi. Akan tetapi ketika dia gila, maka dia tidak boleh. Bagi nabi gila itu tidak boleh. Nabi tidak boleh gila, tetapi kalau pingsan boleh pada nabi. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.